Hey hey, welcome to Cumis Curhatan Miss Manis channel. Wey, coko subscribe dulu lah sebelum kau tonton. Biar nggak apa kali apa ini. Jangan lupa kau bunyikan loncengnya juga ya. Kau like, komen juga lah. Supportmu inspirasiku. Selamat menonton. Hai, selamat sore buat kita semua di sini. Welcome di Cumis Curhatan Miss Manis. Masih bersama saya Ella. Jangan kemana-mana ya. Tetap di situ aja, oke? Nah, hari ini kembali lagi nih kita di tahun yang baru, bulan yang baru. Kita punya bahasan yang luar biasa. Tapi sebelum kita bicara banyak hal, saya mau tetap ingatkan buat teman-teman ya, tetap di like bahasanya ya, di subscribe, di komen ya, hidupkan loncengnya biar kita ini tetap stay tune terus di dunia per-YouTubean. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan seorang pengusaha yang sukses, termasuk sukses di kota Medan ya. Dan usahanya ini sebenarnya sih bisa dibilang kayak usaha dipandang sebelah mata aja gitu ya, usaha yang kecil gitu. Tapi ketika melihat prosesnya dan hasilnya sekarang, usahanya itu menghasilkan banyak hal yang luar biasa ya. Dan hari ini saya mau ngobrol dengan Bapak Fatty Gule. Selamat sore Pak Fatty. Sore ya, Ibu Ella. Iya Ibu Ella ya. Iya, sebelumnya terima kasih ya Pak kalau hari ini Pak Fatty memberikan waktu untuk berbagi dengan kita ya, di sela-sela kesibukannya pastinya ya. Iya. Asik banget nih ya kan. Nah, selamat tahun baru ya Pak. Tahun baru juga. Iya, Pak Fatty Gule. Kalau dari nama belakangnya ini pastinya dari Pulau Nias. Saya berasal dari Pulau Nias. Pulau Nias ya, ya Pak. Betul. Sudah berapa lama tinggal di Medan Pak? Saya lama sudah sekitar 21 tahun gitulah. 21. Dari Lajang merantau ke Medan. Wah, sekarang sudah menikah. Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Sepasang. Ya. Wow. Istri 1 orangnya. Masih 1 ya Pak? Pastikan. Iya. 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 Ibunya lihat-lihat Pak ke sini. Iya. Untuk memastikan masih 1. Iya Pak. Tadi kan kita singgung tentang bisnisnya Bapak ini ya. Iya. Nah, kalau bisa dibilang tentang bisnisnya itu di bidang perikanan. Perikanan ya, Indonesia. Industri perikanan. Di bawah Kementerian Perikanan. Iya, tapi lagi bermasalah loh itu Pak. Oh ya, lagi menterinya. Iya, tapi nggak ada sangkut pautnya ya Pak. Ya, tidak ada sama sekali. Dan ikannya ini ikan yang lagi viral sekarang nih ya Pak, yang lagi ngetren nih sekarang. Ikan cupang ya Pak. Oh ya, betul sekali. Betul nggak Pak? Jangan nanti saya salah informasi. Ya, betul. Betul ya Pak. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak menggeluti bisnis ikan cupang? Awalnya itu gimana itu Pak? Ya, sekitar 5 tahun yang lalu lah, saya coba-coba ternak yang namanya ikan cupang ini. Berawal dari kejatuhan usaha saya sebelumnya. Oke. Ya, saya dalam keadaan bangkrut gitu. Ya, bangkrut, sudah nggak bisa buat banyak lagi. Itu secara kesehatan terganggu juga nggak itu Pak waktu itu? Oh iya, karena memang kondisi kesehatan juga sedang dalam keadaan kurang baik ya. Kita sedang mengidap beberapa penyakit lah. Jadi secara fisik udah lemah. Dan ada kawan lah coba tawarkan untuk ternak ikan cupang. Dan saya pikir itu pas lah untuk saya karena saya bisa kerjakan di rumah, untuk bisa jaga anak-anak sekalian juga. Ya, dari situlah awalnya saya coba beternak. Dan karena bisa dibilang modalnya tidak terlalu banyak ya. Makanannya bisa kita cari sendiri. Dan disitulah setelah beranak, setelah berkembang, saya coba jualkan. Dan
ternyata banyak peminatnya. Peminatnya ya. Nah, sampai saya pindahkan satu tempat ke satu lokasi yang bisa dipasarkan di pinggir jalan gitu. Oh, berarti dulu awalnya di rumah gitu. Ya, Awalnya di rumah. dan yang dijual ke teman-teman mungkin ya. Iya. Mungkin waktu awalnya itu berapa ekor itu Pak dijual? Oh, nggak Awal-awal terlalu penjual. banyak lah karena pemula kan. Hmm. Lagi pula belum terlalu pandai untuk membuat lebih cantik ya, lebih berharga. Nggak terlalu banyak. Berarti Kira-kira. Bapak ini Pak otodidak belajarnya ya untuk Iya. bisnis ini. Saya belajar dari orang dan kombinasi juga dari YouTube gitu Oh, ya. lihat YouTube. Nah, Wah, ya keren dari banget. situ saya belajar. Mm-mm. Nah, setelah berjalan waktu, ternyata semakin banyak peminatnya dan saya coba tambah dengan ikan-ikan hias yang lain. Oke. Ya, dari satu persatu ikan hias sampai sekarang ini sudah sampai ke ikan yang predator. Wah, Nah, kayak arwana gitu dong Pak. ya, salah satunya ada yang dari luar negeri terutama dan ya bisa dibilang di Kota Medan udah lumayan dikenal kita yang namanya ikan predator. Ya kira-kira begitu. Oh iya ya. Nah, itu kan Pak bisa dibilang prosesnya nggak mudah, Ya. ya kan? Karena Bapak bilang juga saat memulai itu di situ juga keadaan ekonomi keluarga bisa dibilang terpuruk, ya kan? Kondisi kesehatan juga terpuruk gitu ya. Apa yang memotivasi Bapak? Ya kayak nggak menyerah aja gitu ya kan? Walaupun ini sesuatu hal yang mungkin baru Bapak mulai, apalagi bisnis juga sebelumnya lagi Ya. jatuh gitu kan, tapi nggak mau menyerah gitu. Apa yang memotivasi Bapak untuk tetap mau memulai bisnis kecil-kecilan seperti itu? Oke, motivasinya sih lebih daripada kondisi keadaan ya. Karena saya berpikir peluang untuk saat itu bagi saya tidak ada ya. Ya jadi saya dapat sedikit info ini, peluang ini saya coba tekuni aja. Karena pada prinsipnya saya ini segala sesuatu saya mau tekuni apa yang saya kerjakan dan saya pikir ini adalah pasti ada peluangnya. Nah, dan tidak salah sampai sekarang bisa seperti ini. Bisa sukses ya Pak? Ya syukurlah bisa seperti ini. Ya benar-benar. Dan kalau bisa dibilang Pak, itu kan memulainya dari nol. Iya. Sempat ada masa di mana ini juga nggak mau menyerah nggak Pak? Ada sempat terjadi karena dalam proses peternakan itu terjadi apa namanya tidak berhasil lah istilahnya. Kita ternak dia tumbuh kembangkan tapi tidak berhasil dan akhirnya saya akan sedikit down gitu ya. Berhenti. Suatu saat saya keluar pergi ke tempat ya, ke toko-toko ikan. Kembali saya tumbuh inspirasinya ya, melihat mereka bahwa ya. ternyata itu bisa. Kenapa mereka bisa menghasilkan gitu? Kenapa bisa diternak gitu? Kenapa bisa berhasil mereka peranakan gitu? Nah akhirnya kembali saya duduk dan berpikir dan kembali belajar lagi apa-apa kekurangan-kekurangan dari sebelumnya apa yang sudah saya lakukan dan ternyata inilah yang membangkitkan kembali untuk melanjutkan usaha ternak ikan cupang ini. Ya setelah berhasil banyak anaknya saya bawa ke satu lokasi yang agak ramai di pinggir jalan dan di situ saya mulai jualan dan semakin ramai semakin banyak peminatnya dan terakhir saya tidak ternak lagi karena tidak cukup waktu untuk saya hanya terjadi jual beli saja. Nah orang menawarkan bahkan saya tampung dari orang saya jual lagi sampai sekarang. Oh jadi Bapak akhirnya tidak jadi peternak lagi ya, tapi akhirnya jadi kayak penampung orang-orang yang berternak juga akhirnya Iya, gitu ya. iya. Dan akhirnya menjualkan gitu. Iya. Nah itu Pak bisa dibilang kan Bapak melakukannya pasti nggak sendiri. Ya. Bagaimana dukungan keluarga pada saat itu? Ya pada awalnya sih istri saya kurang mendukung karena tidak suka dengan yang namanya miara binatang di dekat rumah-rumah. Okay. Karena akan apa namanya bisa membawa penyakit atau apa namanya kondusif lah gitu, ya tidak kurang sehat kondusif gitu ya. ya. Nah itu prinsipnya. Tetapi setelah saya teruskan
kayak coba meyakinkan istri ya. Iya, dan setelah melihat mata duitnya, mata uangnya, Setelah melihat hasilnya gitu ya. setelah melihat hasilnya akhirnya ikut terjun Waduh. membantu dan menjualkan serta mengerjakannya. Dan akhirnya istri pun jadi Menteri Keuangan sekarang. Iya, betul sekali. Wah. Nah, Pak, boleh tahu nggak apa sih dampak pengaruhnya perekonomian dari hasil bisnisnya Bapak? Dan mungkin perbedaannya juga ya dari dulu sebelum ada bisnis ini ya, dan yang sekarang gitu. Dampaknya itu pasti untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman juga gitu. Ya, yang dulunya kita kesulitan, ya secara keuangan kita belanja sana sini, tetapi kita tidak punya uang. Tetapi sekarang setelah usaha kita berjalan dengan bagus, ya, anak-anak bisa bersekolah dengan baik, terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Bahkan dari usaha kita ini dari 1 sudah menjadi 3. Wah, 1 dan dari 3. Beberapa orang kita bisa pekerjakan, ya, apalagi di masa pandemi ini. Orang-orang kan banyak yang menganggur, tapi dengan usaha kita tetap berjalan walaupun di tengah pandemi sekalipun, mereka bisa tertolong dan mereka bisa terbantu dari usaha kita ini. Wah, berarti dulunya Bapak yang bisa dibilang sih membutuhkan bantuan, tapi hari ini Bapak yang banyak memberi bantuan buat orang-orang di sekitar Bapak ya. Amin. Luar biasa. Tapi Pak, ini kan bisa dibilang bukan hal mudah. Ya. Pernah nggak ada orang-orang yang mungkin kayak bilang, udahlah nggak usah usaha itu, kayak sepele gitu bilang, atau mungkin yang datang sama Bapak cuman mau lihat hasilnya aja gitu, ya kan? Mungkin datang tiba-tiba, berapa sih omsetmu gitu kan? Cuman mau fokus itu doang gitu ya kan? Ada nggak orang-orang yang seperti itu Pak? Oh, udah banyak sekali. Ya, dari awal saja kita memulai sudah ada yang memberikan komentar yang tidak memberi semangat, bahwa bisa dibilang daerah sini nggak lancar lah, mau usaha apa di sini. Kemudian apalagi kalau didengar orang tentang ikan ini, bahwa sesuatu hal yang kurang masuk akal lah, ya. Kalau tadi Ibu Ella bilang dipandang sebelah mata, ya saya sering mengalami itu. Orang-orang lebih cenderung misalnya usaha emas, batu bara, ya dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau ikan kurang masuk akal lah yang saya ngerasain itu. Tetapi saya sendiri yang merasakan seperti apa namanya perkembangannya, seperti apa proses-prosesnya proses-prosesnya. ya, dari nol sampai sekarang Ya. gitu ya, Pak. Nah, banyak saya dapatkan hal semacam itu. Nah, Sempat membuat Bapak down atau saya ngerasa sih marah atau apa ini orang-orang kok kayak gini gitu? saya sih nggak begitu ini. Saya hanya maklumi aja mereka karena cara berpikir mereka kurang memahami. Ya oke, Anda tidak masuk akal, tapi saya sudah nikmati sendiri seperti Hasilnya apa. ya. Nah, lihat saja seperti apa hasilnya. Dan tanpa tanpa disengaja, teman-teman banyak yang jadi terinspirasi, buka sana, buka sini, berjualan sana dari ikan cupang Dari ini. ikan cupang ini. Jadi kira-kira begitulah Iya, yang ya. saya alami. Nah, apa nih Pak menariknya setelah bisnis ikan cupang ini? Ini kan bisa dibilang bisnis yang mungkin nggak banyak dilihat orang, Ya, tapi pasti ada peminatnya. oke. Nah, dari bisnis-bisnis ikan cupang ini, siapa aja sih yang Bapak udah jumpai gitu ya? Pehobi lah ya. Ya. Penyuka ikan gitu kayaknya ya. Pasti ada ya Pak? Banyak sekali dari kalangan dari bawah sampai para pejabat sekalipun. Ya, orang-orang kaya. Ya, saya banyak jumpai mereka. Yang orang-orang berduit, karena ikan ini kan memberikan dampak Pak positif. positif bagi sebagian yang penyukanya ya, bisa menjadi hobi mereka, meluangkan waktu mereka untuk refreshing ya. Dan saya menemukan jawabannya sebetulnya. Kenapa saya lebih yakin berusaha ikan ini? Ada 3 hal saya temukan. 3 hal ya.
pada dasarnya kebutuhan manusia, dan salah satunya ini Dani. Pertama adalah kebutuhan manusia pertama adalah yang nggak bisa ditawar-tawar, kebutuhan jasmani dan rohani. Kita tahu itu adalah makanan dan minuman, tidak terlepas bagi setiap manusia. Keduanya spiritual, keagamaan, rohani, itu wajib dipunyai oleh setiap manusia. Tetapi ada satu hal yang terlupakan, yaitu kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa sama dengan hobi, dan hobi ini adalah bagian yang terpenting juga bagi manusia, tetapi sering diabaikan. Nah ini dia, saya nemukan itu adalah yang saya tekuni sekarang ini adalah hobi, kesukaan, kesenangan, kayak hiburan gitu ya Pak. Hiburan. Nah walaupun sedikit uangnya atau seberapa duanya, nggak sayang dia untuk mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan ikan itu, dan itu bisa memberikan kesenangan tersendiri bagi penghobinya itu sendiri. Waduh. Nah Pak, ini bicara omset nih ya. Pengen tahu juga omsetnya. Kalau dibanding-bandingkan ya dari dulu penghasilan, kalau dikalikan nih berapa kali lipat nih Pak dengan yang sekarang penghasilannya? Ya pada awalnya sih ya sedikit, nah, tetapi lambat laun, dan kalau saya hitung terakhir ini per bulan lah ya, per bulan sekitar omset penjualannya sekitar 100 juta lah adalah. Wah, 100 juta. Gila. Dari ikan 100 juta gitu. Berarti itu kan ikan-ikannya tuh harganya tuh ada yang nggak begitu mahal, ada yang mahal, ada yang mahal banget gitu ya Pak ya. Harganya bervariasi, ya kan, ada yang mahal, ada yang murah. Tetapi untuk jual ikan ini tidak sendirinya hanya khusus ikan doang yang kita jual. Di situ kita harus sediakan akuariumnya. Oke, makannya lagi ya. Makanannya, mesin-mesinnya, dan berbagai aksesoris yang lain. Jadi kalau kita usaha ikan tidak hanya terpatok kepada satu jenis ikan aja, tidak. Jadi banyak hal, item-item barang yang bisa mendukung berlangsungnya ikan ini. Ya, dari situlah tambahnya bertambah omset penjualannya. Kira-kira begitu. Wah, berarti kayak misalnya nih Pak, kalau dihitunglah satu persatu gitu. Misalnya akuarium ukuran berapa ya? Ukuran sedang gitu ya. Ikannya mungkin yang paling sekarang apa nih Pak? Ya tergantung. Kalau ada yang orang ya. Ada yang mahal, ada yang harga-harga 500.000. Paling mahal pernah jual berapa Pak? Saya pernah jual satu ekor itu 10 juta. Wah, ikan apa itu Pak? 10 juta? Super red. Super red. Memang mahal itu super red. Super red. Arwana super red. Wah, itu 10 juta dan udah sama ininya, tempatnya? Oh tidak, masih ikannya saja doang? Masih ikannya. Jadi kalau udah sama akuariumnya, sama hiasannya, lampu-lampunya, itu kira-kira berapa Pak? Kalau sudah yang pernah terjual lah sama Bapak? Oh ya, kalau akuarium pernah kita jual harga 15 juta, masih akuariumnya saja. Tapi kan itu sekali-sekali. Tapi kebanyakan kita yang harga murah saja, yang terjangkau orang. Ada yang harga 500.000, 300.000, tergantung ukuran daripada akuarium itu sendiri. Dan tergantung aksesoris yang dibeli. Iya. Ya. Jadi kalau komplit dia minimal itu kena sekitar 300-an gitulah. Nah, dan ukuran kecil komplit udah ada mesinnya, lampunya dan segala macam, itu udah bisa dipiara ikan-ikan kecil. Itu kayak sama harga kos-kosan itu ya Pak, yang 500.000 apa yang 15 juta itu bisa sewa rumah. Padahal itu rumah ikan ya, hampir sebanding dengan kita mau sewa rumah sendiri. Ya kembali tadi karena hobi ya, itu benar. Mahal. Hobi itu mahal benar. Mahal sekali, apalagi orangnya itu berduit. Waduh. Nah, jadi orang nggak pernah puas dengan duitnya. Apalagi si penghobi itu ada sumber duitnya juga. Jadi saya pelajari manusia, dia ada kelebihan duit, ada sumber duitnya yang mengalir terus. Dia nggak pernah puas. Kemana lah duit ini mau diarahkan untuk kepuasan dirinya diri tersendiri.
Nah, begitu sifat Iya, ya. manusia saya lihat ya. Mungkin karena dia punya hobi, Iya. dia beli, dia makin fresh. Jadi otaknya pun makin mikir juga cari uangnya itu gimana. Ah, itu Iya, dia. Pak. Ini Nah Pak, ini kan sudah berjalan 5 tahun ya. ya. Kedepannya apa sih Bapak rencananya untuk bisnis Bapak ini kedepannya? Perkembangannya. Bahkan mungkin Bapak punya impian apa sih untuk bisnis Bapak ini kedepannya nanti? Ya, saya lebih untuk pembenahan lagi lah, untuk meningkatkan apa namanya, fasilitasnya, lebih memperbaharui lagi, memodifikasi lagi lokasi-lokasinya, tempat penjualan, bagaimana orang lebih Menarik ya. menarik, lebih senang, lebih rame. Jadi lebih daripada apa namanya, meningkatkan saja fasilitas dan apa namanya, hal-hal yang diperlukan lah untuk itu. Untuk ikan itu ya. Ya, Pernah kepikiran nggak Pak satu hari mungkin buka kayak pameran ikan hias gitu? saya sih nggak pernah Oh, saya yang terpikir. kepikiran ya. Tetapi ada satu versi lain, kalau seandainya saya punya uang banyak, Ah, Bapak kan udah punya uang. ya tapi masih kurang. Saya seandainya saya dapat lokasi lebih luas, saya buat seperti wisata. Oh, wisata Aku ikan ada gitu ya. wisata ikan. Jadi saya memang harus butuh lahan yang luas lah. Ya. Jadi orang bisa berkombinasi dengan taman, dengan alam. Waduh, keren Ya. banget tuh. Ya, kira-kira seperti itu bayangan saya. Jadi orang bisa masuk ke dalam dengan lahan yang luas. Mereka berjalan sana menemukan ikan, akuarium, menemukan kolam. Jadi sepanjang perjalanan di kiri kanan itu mereka melihat ikan selalu. Kemudian berjalan sebentar sudah ketemu dengan akuarium. Nah, kira-kira begitu bayangannya Wah. yang saya Ini kasih inginkan. saya satu lapa ya Pak. Ya, ya, Ada ya. minuman di situ. Kan Ya. orang keliling-keliling juga Ya. capek kali ya Pak. Ya, modelnya asongan lah. Aduh Pak, pokoknya saya model asongan ya. Kasihlah satu meja dik ya Pak. Seru-seru ya. Impian Pak Fatih ini luar biasa ya. Jadi kayak wisata kuliner lagi. Ya memang kuliner nggak hanya wisata ya, tapi Ya, ikan pun juga bisa jadi wisata ya. Pengetahuan juga ya buat semua orang untuk Betul. tahu gitu, kayak Bapak tadi bilang super red. Saya membayangkannya nggak tahu super red. Kalau rednya sih saya tahu ya, merah. gitu. Tapi jenis super red itu saya nggak tahu gitu gimana gitu. Ya, dia merah aja warnanya, Ya, makanya tapi disebut maksudnya super red ya. Apakah dia kayak arwana kah atau Ya, arwana. patin kah? Oh, arwana. Tapi ada ikan lain yang juga disebut warna super red. Tapi pada umumnya lebih kepada arwana lah yang orang terkenal, yang orang yang mengenal itu. Oh, iya ya. Ah, Karena kan saya pernah juga lihat tuh ikan tuh ada yang sampai berapa meter tuh ya Pak, ya, panjangnya gitu kan. ya ada. Itu pasti mahal banget tuh Pak. Itu jenis ikannya itu ada yang namanya arapaima. Itu dari Brazil namanya. Kayak orang Batak gitu ya Pak, Arapaima. Ada paima. Itu Brazil atau dari Danau Toba nanti itu Pak? Enggak, dari Brazil. Brazil. Kalau amapaima ini kan dari Arapaima dari Toba dia itu. dari Toba, benar. Makanya mirip-mirip. Ya, itu mahal ikan predator itu pun pernah Kisaran berapa itu Pak? udah puluhan juta. Itu tergantung ukurannya juga. Ya, ada. Kalau ukuran semeter itu udah bisa jual 30 juta. Ada. Juta. Itu tergantung. Dua Ya. ikan dah bisa berapa? Satu mobil. Wah, luar biasa ya Pak. Aduh, menarik sekali. Nah Pak, boleh nggak Bapak kasih pesan-pesan buat teman-teman kita ya? Apalagi ini kan mengawali tahun ini ya. Ya. Dengan masa kondisi pandemi, mungkin orang-orang juga bingung. Apa sih yang mau aku buat di tahun ini gitu ya? Atau mungkin yang dia tahun lalu pernah buat usaha, mungkin gagal atau terpuruk juga gitu ya. Ya. Tapi pengen coba gitu, cuman dengan banyak kegagalan jadi nggak berani. Nah, mungkin Bapak bisa kasih motivasi, tips, trik juga buat teman-teman kita sehingga tahun ini bisa lebih semangat menjalaninya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Ya. Pada dasarnya bagi kita yang punya hobi itu lebih bagus untuk dikembangkan.
Kenapa kalau hobi kita bisa memiliki kesabaran dan kesukaan akan itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dipikirkan. Dari hobi dulu ya. Ya, setelah dimulai jangan dikerjakan dengan setengah-setengah. Oh, tidak setengah hati ya Pak. Tidak bisa, harus dengan tekun, full ya. Dari kekurangan-kekurangan yang dihadapi, belajar terus. Nah, itu mungkin modal yang saya miliki bisa sampai bisa seperti ini. Itu. Nah, simpel aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi actionnya juga. Nah, tapi kalau Pak Fatih saja bisa membuktikan, masa sih kita nggak bisa ya Pak? Teman-teman pasti bisa gitu. Nggak ada yang nggak mungkin ya Pak? Ya benar sekali. Karena mungkin dulu juga Pak Fatih nggak pernah terpikir mungkin sekarang bisa seperti ini kali ya. Mungkin dari kecil ya, dari nol gitu bisa dimulai, ditekuni dan yakin aja gitu. Apalagi yang bisa dibilang hobi ya, benar gitu ya. Kayak saya hobinya ngomong, ya udah saya buat aja konten, bener ya. Oke teman-teman, ya banyak pelajaran berharga kan. Ya jadi jangan hanya ditonton aja, actionnya gitu. Nah Pak Fatih ini kalau boleh sedikit info ya, dia punya usaha di sekitar daerah Jalan Pancing ya Pak. Ya. Iya. Nah kalau ada teman-teman juga pengen banyak tahu atau bertanya atau mau beli ikan juga, boleh datang ya di Jalan Pancing. Apa nama usahanya Pak? Meteor Aquarium. Meteor Aquarium ya, di Jalan Meteorologi. Ya. Benar saya Pak ya? Ya. Nah, Simpang Bayangkara lah. ya betul. Nah datang aja ke situ. Tanya Pak yang di konten kemarin ya Pak gitu. Saya mau ini Pak, mau beli ikan sekalian belajar. Pak Fatih pasti selalu welcome, bener Pak? Iya. Iya. Nah itu aja teman-teman konten kita hari ini. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe dan di komen supaya kita bisa tampilkan konten-konten berikutnya yang menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih ya, saya Ella dan Pak Fatih. Kami ucapkan bye-bye.